bersama Bu Neris. Kali ini kita akan menjelaskan tentang perbedaan rangkaian listrik seri dan juga paralel IPA kelas 6 SD. Bu Neris akan mereview sedikit materi sebelumnya bahwa dalam rangkaian listrik itu terdapat menjadi dua. Yang pertama adalah rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Terbuka apabila saklarnya terbuka seperti ini. Ya, apabila saklar terbuka, maka tidak akan ada arus listrik. Jadi, otomatis lampu, ya betul sekali, lampu tidak menyala. Selanjutnya, apabila rangkaian listriknya tertutup, maka otomatis lampunya akan menyala karena ada aliran listrik dari sumber listrik yaitu baterai. Selanjutnya, dalam rangkaian listrik ada simbol-simbol yang biasanya kita temukan. Di sini ada rangkaian listrik terbuka, simbolnya seperti ini. Ada rangkaian listrik tertutup, maka seperti ini. Kemudian ada baterai, ada lampu, ada ammeter, ada buzzer, kemudian ada fuse, resistor lagi, dan voltmeter. Ini akan sering kita lihat dalam rangkaian listrik, simbol-simbolnya seperti ini ya. Kemudian di bagian kanan kalian, supaya kalian familiar, di sini adalah saklar yang gunanya adalah memutus dan menghubungkan arus listrik. Atau biasanya simbolnya seperti ini ya. Oke, lanjut saja. Sebelumnya kita sudah membuat rangkaian listrik seri dan juga rangkaian listrik paralel. Nah, di bagian kiri kalian adalah rangkaian listrik seri, sedangkan di bagian kanan kalian adalah rangkaian listrik paralel. Dalam rangkaian listrik seri, apapun dibuat secara sejajar, ya, secara sejajar dan berurutan, dan melalui kabel atau aliran yang sama. Kalau kalian lihat, rangkaian seri yang pertama yaitu ada resistor. Resistornya dibuat seri itu sejajar atau berurutan dan dalam rangkaian kabel atau arus listrik yang sama. Jadi kalau yang resistor yang ini mati, maka otomatis yang lainnya akan ikut mati. Nah, yang kedua ini apabila lampu dipasang secara seri tapi berurutan. Jadi intinya dalam rangkaian listrik seri adalah berurutan ya, atau sejajar. Selanjutnya, rangkaian listrik pada baterai. Baterai juga bisa dibuat secara seri, yaitu secara berurutan seperti ini. Jadi kalau satu baterai mati, maka otomatis yang lain juga akan mati. Sedangkan untuk rangkaian listrik paralel dibuat bercabang ya. Ingat saja kalau paralel itu bercabang. Ini ada cabang 1, 2, dan 3. Ini untuk resistornya. Sedangkan untuk lampu seperti ini. Dia buat bercabang jadi 3. Bisa lebih dari itu ya, Nak. Kemudian untuk baterai juga bisa dibuat secara paralel atau bercabang seperti ini. Ya. Jadi intinya adalah kalau seri itu berurutan dalam satu aliran yang sama atau satu kabel, sedangkan untuk rangkaian paralel dia diurutkan secara bercabang ya, atau seperti ini. Oke. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari rangkaian seri? Kalau seri, karena dia kabelnya cuma sedikit dan alirannya sama, maka dia keuntungannya adalah bisa lebih hemat. Kemudian daya baterainya juga bisa lebih hemat. Sedangkan kekurangannya yang tadi, apabila satu lampu mati, maka semua pasti mati karena aliran arusnya sama. Sedangkan nyala terang lampu bisa berbeda-beda. Ya, makin panjang maka makin redup. Karena dia dalam satu aliran arus yang sama. Kemudian, kalau rangkaian paralel, keuntungannya adalah semua lampu terangnya sama, ya, karena dia disusunnya secara sejajar, ya. Lampu 1, lampu 2, dan lampu 3 terangnya sama. Jika satu lampu mati, ya, yang kedua ya, jika satu lampu mati, maka lampu 2 dan 3 tidak akan mati, karena dia dibuat bercabang,
ya. Kekurangannya, dia butuh kabel yang banyak, ya, jadinya mahal. Kemudian baterainya lebih boros, yaitu karena dia dibuatnya secara bercabang. Oke, selanjutnya di sini Ibu buat dalam bentuk tabel. Perbedaan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Dari cara menyusunnya, dia disusun secara berurutan, ya. Sedangkan kalau paralel, dia disusun secara bersusun, artinya bercabang seperti ini ya. Kemudian penggunaan saklar. Saklarnya dia lebih hemat, sedangkan kalau ini lebih boros. Kemudian kontinuitas ya. Artinya dalam rangkaian seri, apabila padam satu, maka padam semua ya. Mati satu lampu, maka mati semua. Sedangkan kalau paralel, mati satu atau padam satu, yang lain bisa tetap menyala. Sedangkan untuk kondisi komponen listrik, dalam rangkaian listrik seri berpijar tidak sama terang, yaitu karena dalam satu kabel dia ada beberapa lampu. Sedangkan kalau paralel, dia terangnya sama. Kemudian hambatan totalnya lebih besar. Dia lebih besar dibandingkan dengan hambatan tersebar pada rangkaian seri. Ya, sedangkan kalau rangkaian paralel dia lebih kecil dibandingkan dengan hambatan terkecil pada rangkaian paralel. Oke, sampai sini sudah paham ya?